Huh, pulang kerja capeknya. Ngopi ya enak nih. Hah? Kenapa nih? Aduh. Bengkel jauh lagi. Ternyata olinya habis. Mana bengkel jauh lagi? Aku harus mencari tahu apa penyebabnya. Bos, oli saat ini masih bagus. Terus pantau kendaraan Anda. Boss, the current oil is still good. Continue to monitor your vehicle. Efisiensi alat dalam segi perbandingan pengeluaran pembelian oli per tahun. Grafik paling atas, penggantian oli secara rutin, setiap bulan. Jadi walaupun kualitas oli masih bagus, tetap diganti setiap bulannya. Total pengeluaran 50.000 kali 12, dengan total 600.000. Grafik bagian tengah, penggantian oli tidak rutin, sehingga ada kerusakan pada motor. Dalam 1 tahun, 3 kali penggantian oli, dan ada kerusakan, sehingga ada biaya untuk servis. Total pengeluaran dalam 1 tahun yaitu 1.650.000. Sedangkan grafik bagian bawah, asumsi penggantian oli setelah memakai oil detector. Dalam 1 tahun, 5 kali penggantian oli, dengan total 250.000. Karena kita bisa mengganti oli saat benar-benar sudah tidak layak, sehingga kita bisa mengontrol dan menghemat pengeluaran biaya penggantian oli. Perbedaan antara alat terdahulu dengan oil detector terletak pada sensor. Alat terdahulu menggunakan sensor getaran. Sensor tersebut tidak tahan lama karena tidak kuat dengan suhu panas motor dan sering mengirimkan data palsu saat ada guncangan pada motor. Pada oil detector menggunakan sensor mekanik yang tahan dengan suhu panas oli dan pengambilan data saat mesin pertama kali dinyalakan, sehingga suhu motor keadaan normal lebih akurat. Selain itu, alat terdahulu memakai LCD dan harus memodifikasi motor untuk pemasangan sensor. Sedangkan oil detector hasil uji bisa dilihat pada layar smartphone. Pemasangan hanya sebagai pengganti tutup oli dan terhubung pada aki tanpa memodifikasi motor. Tahap awal membuat oil detector dengan membuat desain alat beserta tempat di mana alat dipasang, sehingga kita mengetahui kepresisian alat tersebut. Selanjutnya kita desain rangkaian listrik di aplikasi Proteus agar kita bisa simulasi rangkaian elektriknya. Jika ada kesalahan perakitan, kita lebih mudah untuk menemukan kesalahan tersebut dengan melihat rangkaian yang kita desain di Proteus tadi. Di sini kita memakai Arduino sebagai microcontrollernya karena Arduino lebih mudah didapat di pasaran dan programnya cukup mudah juga. Tahap selanjutnya, membuat tampilan aplikasi sebagai penampil hasil uji oli menggunakan MIT App Inventor. Setelah program semua selesai, kita memasuki tahap perakitan komponen. Perakitan komponen disesuaikan dengan desain awal di Proteus. Berikutnya komunikasi data. Komunikasi data adalah menghubungkan program di Arduino dengan aplikasi Android melalui Wi-Fi sehingga data bisa real time. Tahap akhir, pemasangan alat pada tutup motor dan pemasangan sumber daya dari acu motor. Berikut desain awal kami, namun ada kesalahan. Pertama, baling-baling arah horizontal sehingga tidak mendapat hambatan dari oli. Desain kedua, masih ada kekurangan. Ketika diuji di aplikasi CFD pada ANSYS, hambatan masih terlalu kecil, sehingga kita menurunkan persamaan rumus. Bisa kita lihat di mana gaya dipengaruhi oleh rho, luas menampang, dan kecepatan atau putaran. Kita membesarkan luasan pada baling-baling agar gaya hambat
lebih besar. Kita peroleh desain akhir sebagai berikut. Pertama, arah baling-baling menjadi vertikal, sehingga dapat hambatan dari oli. Kedua, dimensi baling-baling diperkecil, agar dapat masuk ke lubang crankcase mesin. Tahap pertama, sebelumnya kita nyalakan mesin motor. Kedua, kita tekan tombol pada aplikasi. Selanjutnya, sensor mekanik akan berputar, mengambil data, diolah pada Arduino, dan dikirim ke Android. Terakhir, Android akan menampilkan kelayakan oli secara real time. Bos, oli saat ini masih bagus. Terus pantau kendaraan Anda. Boss, the current oil is still good. Continue to monitor your vehicle.